Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang paling penting ya, selain dari lingkungan sekolah, lingkungan yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Rutinitas adalah bagian penting dari tumbuh kembang anak dan dapat membantu dalam proses belajar disiplin. Diskusikan setiap kesepakatan yang dibuat, berikan konsekuensi logis, bersikap tegas, bukan marah. Ya, Bapak Ibu, selama ini mungkin kita di dalam lingkungan kelas, di ruangan kelas, mungkin kita membuat sebuah aturan. Ya, di mana aturan itu guru yang membuat tanpa adanya kesepakatan antara murid. Ya, jadi aturan kelas itu kita ganti dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di mana kesepakatan ini bukan guru yang membuat, tetapi siswalah yang mengeluarkan pendapatnya, kemudian guru hanya menyusun dari kesepakatan kelas itu yang dibuat oleh siswa. Ya, jadi kesepakatan kelas itu yang telah dibuat oleh siswa, mereka sendiri yang mengerjakannya. Ya, jadi bukan lagi aturan kelas, melainkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya. Kemudian manfaat disiplin positif. Manfaat ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bukan hanya dapat membantu diri lebih fokus, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa kesenangan. Hal ini tak lain karena apa yang harus dilaksanakan akan terlaksana secara benar dan tepat waktu, sehingga tidak ada rasa bersalah yang tumbuh di dalam hati. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid. Ya, berkaitan dengan restitusi ini dan konsekuensi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia mereka itu apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sekali lagi restitusi ini berpihak pada murid, bukan guru saja yang terus mendikte murid, tapi murid kita beri kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebelum kita menerapkan segitiga restitusi, mungkin nanti kita buat dulu pedoman keyakinan kelasnya seperti apa. Jadi keyakinan kelas ini akan menjadi kontrol sehingga tidak akan ada lagi hukuman. Ya, tapi diajar untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kenapa kita harus menghindari hukuman? Karena hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kita selama ini memahami disiplin itu berarti harus tegas, salah dihukum. Padahal bukan itu. Disiplin itu berarti harus muncul dari dalam diri siswa sendiri. Kemudian yang ketiga, hukuman itu bersifat memaksa siswa untuk mengikuti aturan supaya tidak dihukum. Kemudian berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dia mempunyai konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pada saat dihukum, siswa akan merasa marah, merasa bersalah, merasa malu di depan teman-temannya, dan merasa tidak dihargai. Nah, berikutnya tentang konsekuensi. Konsekuensi itu dimulai dari stimulus atau kita yang memberikan arahan, nanti siswa yang memberi tanggapan. Berikutnya, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, yang tidak seperti yang tadi hukuman, dia akan memandang dirinya buruk. Kalau diberi konsekuensi, dia akan belajar untuk menghargai diri. Kemudian anak juga belajar untuk mematuhi peraturan tanpa paksaan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk
sementara. Aksi nyata yang bisa kita lakukan di kelas adalah kita membuat peraturan kelas, dan di situ mengandung keyakinan kelas. Ya, ini aksi nyata yang saya sudah buat di kelas. Sekali lagi, keyakinan kelas kita buat berdasarkan masukan dari siswa. Setelah dibuat beberapa keyakinan kelas, siswa tanda tangan. Artinya mereka sepakat semua. Setelah mereka baca semua ya, mereka bersama-sama baca keyakinan kelasnya, lalu mereka tanda tangan sebagai bukti bahwa mereka sepakat. Jadi nanti akan menjadi kontrol buat mereka. Kalau mereka melakukan pelanggaran, melanggar dari salah satu keyakinan kelas, maka akan ditunjukkan kembali. Ini keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Nah, dengan melakukan ini, diharapkan siswa akan sedikit demi sedikit belajar untuk menghormati keyakinan kelas, dan dari situ akan menimbulkan disiplin positif di sekolah. Nah, untuk yang saya ambil yaitu tentang bahwa di kelas itu harus selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Dalam 2 minggu setelah saya membuat keyakinan kelas, saya lihat ada perubahan. Jadi biasanya itu terhambur sampah, sekarang paling hanya 1-2 orang saja yang ada sampah di bawah mejanya. Dan ketika itu terjadi, temannya yang lain mengingatkan, bilang, ingat keyakinan kelas kita. Ya. Jadi sebelum kita menjalankan tadi 5 posisi kontrol, tapi disarankan yang manajer ya, kita harus buat dulu keyakinan kelas sebagai kontrol di kelas.